welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru join, perkenalkan, nama aku Vera. Di video kali ini aku kedatangan satu bintang tamu spesial banget. Karena aku udah nunggu-nunggu banget, ternyata dia jauh-jauh dari Padang Pasir ya kan? Datang ke Indonesia dan aku ajak Gilbert collab. Ada Mbak Udara di sini. Yeay. Malah lebih cepat dari schedule ya. Iya. Kita harusnya tadinya, tuh akhir bulan, tapi memang sudah jodoh. Sudah bener. dipersiapkan untuk ketemunya sekarang. Jadi aku juga ngefans ya. banget sama dia, jujur. Dari beberapa youtuber lainnya yang soal aviation, gue tuh kayak secret admirer dia. Ih, enggak. Gue subscribe udah lama, Bo. Serius? Gue subscribe udah lama. Tapi Gila. Instagram gue memang belum follow. Kan gengsi ya, Dek. Sama. Tapi kalau misalnya YouTube gue udah subscribe udah lama. Aku juga, aku tuh suka ngikutin kontennya Cipet, Patricia Gao. Terus pas lagi posting sama Hamba Udara, apa nih curhatan Hamba Udara? Terus kepo lah gue buka gitu kan. Pas buka, seru juga nih anak gitu kan. Tapi belum ada konten ya, Wak? Belum bikin gitu. Terus aku tuh kayak kepikiran mau ngajak, tapi kayak, aduh dia kira-kira mau nggak ya? Karena kan bukan konten creator kan. Terus kayak jarang-jarang mungkin balik ke Indo karena base-nya di luar gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya, Wak, memang sudah waktunya. Iya. Waktunya Tuhan sudah mempertemukan. Terus bikin, aku langsung nonton tuh beberapa konten kamu yang pertama kali Q&A, bukan? Iya, Q&A. Itu aku langsung nonton, lucu juga ya, jawab-jawabnya tuh kayak itu masih jaim, itu masih kenceng tekuknya, belum lemes. Iya. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih bedanya kerja di Ngondek Airlines sama di airlines kebanggaan kita bersama, si burung biru. Kalau misal di Ngondek Airways tuh trainingnya tuh berapa lama sih? Kalau di Indo kan rata-rata sekitar 2-3 bulanan, dan itu pun udah termasuk flight training gitu. Kalau di Ngondek Airways? Kalau di Ngondek Airways itu trainingnya 8 minggu. Oh iya? Cuma 8 minggu dan kita nggak ada flight training. Jadi kita langsung setelah kita selesai training, itu kita langsung ke first observation flight, second observation flight, langsung first solo. Cepet gitu. banget. Soalnya kan kita nggak ada DKU PPU. Nggak ada DKU PPU. Jadi ceknya tuh by itu ya, by orang dalam ya, orang nggak ada cek juga. Nggak ada cek juga. Jadi begitu lulus written exam, ya lulus terbang udah. Oh gitu. Iya. Terus berarti teori lebih sedikit ya dibanding praktek. Pada di saat kelas? trainingnya sih nggak kayak kalau di Indo kan, aku juga pernah di Indo kan dulu ya. Kan lebih kayak training setiap hari tuh kayak teori terus gitu kan. Kalau seandainya di Ngondek Airways sendiri sih sebenarnya lebih ke arah praktikal langsung. Oh gitu. Case by case study langsung. Jadi lebih ada gambaran ya. iya, langsung jump into the problem solving gitu. Terus kalau misal training itu langsung dapat berapa tipe pesawat? Waduh. Kalau misal di Indonesia kan rata-rata satu doang. Satu dulu, baru 737 nanti kita conversion ke lain ya kan. Iya. Kalau aku itu begitu training tuh aku langsung dapet 320 family. Jadi 320, 319 sama 321 itu langsung. Langsung ya. Terus aku juga langsung dapet 777, 787 itu langsung. Itu jebret tuh langsung Jebret diajar. langsung. Oh gitu. Langsung selama aja 8 langsung. minggu itu? Iya. Wow. Itu langsung. Itu bener yang untuk aircraft type type rating itu kalau kita kan lama ya type rating kita kayak 3 hari type rating baru 3 hari exam. Seminggu lah untuk satu type rating. Kalau seandainya untuk di Ngondek Airways enggak. Pagi 320 family, besok exam. Paginya 787, sorenya exam. Oh iya. Langsung diborong kayak gitu. Gila. Baru setelah 3 bulan conversion. Apakah kita masuk ke 350 family atau 380? Kalau 380 udah 380 aja dia. Tapi kalau begitu masuk ke 350 family, itu aku langsung dapat 330, 340, 350. Gila. Dan itu trainingnya 2 hari loh. Langsung diujianin gitu langsung ya? ujianin langsung. Gila ya, otak bisa pecah kali ya. Dulu zaman aku satu aja tuh kayak udah masih kebolak-balik, bingung-bingung gitu karena belum ada gambaran kan kita karena pertama masih kali. inisial. Kalau misalnya di Ngondek Airways enggak, dia langsung boom. Gila ya. Wow. Terus fasilitas yang didapat nih di Ngondek Airways apa aja selain 5-star hotel ya kan? Enggak 5 star. Maaf, enggak semuanya 5 star. Oh, gitu ya. Burung biru lebih 5 star hotelnya. Oh gitu ya. Iya. Hotelnya sih rata-rata yang pasti 4 star. Oke. Rata-rata 4 star. Ya, back again kita mesti tahu juga ya, airlines is a company. Ya kan, jadi still like cost saving of course is there gitu loh. Tapi fasilitas yang aku dapat sebagai awak kabin Ngondek Airways sendiri itu yang pasti tax free salary. Kita udah nggak bayar tax sama sekali gaji kita.
Akomodasi itu ada yang sharing berdua, ada yang sharing bertiga. Itu nggak bayar air, nggak bayar listrik, nggak bayar apa-apa. Semua udah all included. Terus juga transport dapat. Transport dapat. Kalau untuk menginap sendiri, kalau seandainya di Burung Biru dapat laundry kan, setiap layover 5 piece. Kalau kita nggak ada laundry. Burung Biru dapat breakfast. Kalau saya layover, kita nggak ada breakfast. Tapi uang meal allowance ya? Uang meal allowance itu masuk ke dalam gaji. Dan setiap layover beda-beda allowance, setiap tergantung hotel. Benar. Tapi dikasih cash gitu nggak? Enggak. Masuk ke gaji. Masuk ke gaji gitu. Jadi kita tetap harus bawa uang cash sendiri sesuai dengan local currency-nya tuh apa gitu. Terus Insurance dapat, tapi tidak termasuk itu ya. Jadi insurance yang kita dapat adalah health insurance. Bukan asuransi jiwa. Jadi kalau misalnya coya gitu ya, ya udah, jadinya masa lama, nggak langsung selesai. Jadi kita mesti punya asuransi jiwa sendiri gitu. Dana pensiun otomatis nggak ada. Nggak ada, uang pensiun tuh nggak ada. Jadi kalau udah cabut udah selesai. Nggak ada uang pesangon. Ada namanya uang end of service benefit. Jadi berapa kali gaji? Tergantung. Jadi kalau misalnya kita bekerja 5 tahun, pada saat kita resign, gaji pokok terakhir kita tuh berapa? Misalnya gaji pokok terakhir itu 5.000 rial dikali 5 tahun. Uang selamat jalan gitu kali ya, seperti itu. Jadi mau resign kapanpun tuh sebenarnya tetap dapat uang pesangon itu ya? Tetap dapat. Kalau misal kayak di Burung Biru kan ada masa jabatannya juga, dan kalau udah mencapai maksimum misalnya pensiunnya tuh di usia 36 atau 56 gitu kan. Nah, dapat berapa kali gaji, terus juga dapat terbang free selamanya gitu. Kalau itu kita ada juga. Jadi juga setelah kita terbang selama minimal 10 tahun. Minimal 10 tahun. Kita dapat yang namanya LS ticket atau long service ticket. Itu dalam 1 tahun kita bisa issued ID90 10 tiket. Setelah terbang minimal 10 tahun. Dan aku repeat dulu. Tadi yang 5 tahun ini adalah minimal 5 tahun ya, baru dapat dikali 5. Kalau saya kurang dari 5 tahun, kita tuh dihitungnya tuh hanya 28 hari gaji. Di 28 hari gaji dikali berapa tahun kita terbang. Seperti itu. End of service-nya. Dapat itu nggak sih, bonus nggak sih kalau airlines kita dapat award? Kamu bikin aku sial. Boro-boro ya. Ini statement atau pertanyaan? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, bahkan semakin aku bisa bilang semakin jadinya kitanya bangga sih sebagai bagian dari perusahaan, bangga, tapi makin banyak auditnya justru karena award itu. Karena kamu mempertahankan awardnya. Iya. Tapi nggak ada bonus tambahan uang atau nggak ada bonus hari libur, bonus cuti, itu nggak ada. Terus kalau cuti berapa lama dalam setahun? Dalam setahun itu cuti dapat 30 hari. Tidak termasuk hari day off sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kita cuti bisa ambil 15 hari. Ditambah 1 hari off di awal dan akhir. Iya, sama aku juga gitu. Sama dapat ya. Nah, kalau bisa juga dipecah jadi 5-10. Kalau 5-10 ini lebih untung. Kalau 5 hari cuti dapat 1 hari off di akhir, 10 hari cuti dapat 2 hari off awal dan akhir. Jadi kalau aku total kurang lebih bisa up to 36 days, 36 hari cutinya. Lumayan banget ya. Kalau di Indonesia tuh 16 hari total dalam setahun. Sedih kan? Mau jalan-jalan ke kayak London, Amsterdam kayak belum puas tuh udah setahun. Iya, setahun. Bukan per 6 bulan. Bukan. Ini aku baru tahu loh. Iya, sedih kan? Baiklah. Untung aku gendut ya, nggak diterima. Terus dipisahkan biasanya kita 8 hari. Terus di ujung sama ujungnya itu biasanya kita minta day off kan supaya dapat 10 hari cuti lah ibaratnya gitu. Terus kalau day off berapa dalam sebulan biasanya? Minimal 8. Sama sih. Minimal terus nggak pernah kalau aku lebih dari 8, jarang banget. Kayak mukjizat banget bisa day off tuh 9 hari dalam sebulan. Iya, triple day off tuh jarang banget sebulan. Sedih kalau di sana. Kalau di aku minimal 8 tuh wajib untuk legality. Ya. Dulu iya sih, dulu emang kayak gitu. Dulu sebelum kita masuk ke EASA, sekarang kita masukkan ke EASA. Jadi kayak kita ngikutin aturan Eropa. Dulu sebelum masuk ke EASA ya memang padat banget tuh, off tuh cuma 8. Nah itu juga kepisah-pisah, cuman kayak terbang 6, off 2, terbang 6, off 2. Tapi sekarang enggak, sekarang karena udah EASA, aku bisa dapat off tuh konsekutif 4 hari. Aku bisa dapat 4 hari non-stop. Bisa pulang Indo ya? Bisa pulang Indo, bisa request off juga. Jadi nambah? Jadi bisa manjangin juga. Jadi kadang-kadang aku request flight yang udah pasti kayak kalau Auckland flight, habis Auckland kan pasti ada 3 hari off.
tambahin 4 hari. Jadi 7 hari off gitu. Gampang nggak sih di sana kalau request cuti atau libur day off gitu? Off agak susah, karena kan kita request ya, sifatnya request kan kita bidding. Tapi kalau misalnya untuk cuti gampang sih. Gampang ya. Kayak nggak Terus kayak rebutan gitu nggak sih? Kalau di Indo tuh rebutan banget, misalnya ya dibuka dari jam segini. Gila, tengah malam tuh kayak kita mantengin, oke dibuka jam segini. Jadi berlomba-lomba, jadi internetnya tuh chaos, websitenya tuh chaos gitu. Jadi nggak bisa loading gitu. Sedangkan orang berlomba-lomba tuh ngambil biasanya Lebaran, Natal, Tahun Baru, yang hari-hari besarnya mereka mau rayain gitu kan, gitu sih. Nggak, kalau di kita nggak. Kalau kita dibuka slotnya itu 2 bulan. Oke. 2 bulan dibuka dan company udah kasih slot-slot tanggalnya. Misalnya tanggal 10 sampai, cuma bisa kalau mau 5 hari nih, 10 sampai 16, 10 sampai 15, 10 sampai 20. Kita klik di situ, kita request, setelah dia tutup, sebulan setelahnya keluar hasilnya, dan itu masih bisa di move lagi. Enak ya. Bisa di move tuh available date. juga sama Tukeran bisa juga, tapi kalau tukeran kadang susah ya. Kadang orang kan udah mempertahankannya. Tapi kadang-kadang kita bisa kayak misalnya, kayaknya kan aku baru mau punya acara tanggal 10. Tapi ini kan slotnya dari tanggal 6, aku bisa geser tanggal 8 gitu. Lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Kalau di Indonesia tuh lebih tersistem gitu loh. Terus kayak mau ngubah tuh harus request sama chief kita. Terus Mbak, izinkan saya. Aduh, males banget. Ya. Alemong banget gua kerja kayak gitu dulu. Terus kalau misal terbang tuh bisa tuker-tukeran jadwal nggak sih sama rekan kerja? Itu hampir susah. Itu hampir nggak bisa. Bisa ada sistemnya, sistemnya online semuanya. Tapi itu aku coba udah 4 kali nggak pernah approve. Repot ya? Repot karena ada istilah kayak misalnya Vera is not legal due to consecutive flying of how many days, Gilbert signing off after this time. Kayak gitu-gitu ribet. Bentrok terus ya. Jadi hampir nggak mungkin. Kalau misal kayak di Emirates itu kan bisa tuker-tukeran jadwal, lumayan enak ya. Kalau kita kayak misalnya terbang Jakarta, aku bisa tukernya sama Singapura atau Bangkok karena block hour-nya kurang lebih sama, reportingnya sama gitu. Kalau sehari itu terbang ya minimal berapa rute? Mohon maaf kalau saya ya mempertahankan kecantikan, saya nggak kayak dia bisa terbang 3 landing, 4 landing. Iya, sedih saya. Kalau saya terbangnya manja. Satu landing istirahat atau enggak turn around. Ada sih yang 2 sektor, tapi itu bukan sektor. Contohnya padang pasir ke Kilimanjaro, Kilimanjaro ke, aduh tuh tempat apa ya namanya gue lupa deh. Pokoknya di Afrika gitu, jadi layover gitu. Jadi shuttle, ada shuttle flight itu ada. Waduh, kalau Indonesia ya negara kepulauan ya, tapi aku lompat-lompat sampai malam baru istirahat. Aduh, aku nggak suka tuh terbang 4 harian ya kan. Iya. Jakarta PKU Palembang Medan Ron, besoknya Medan. Nggak bisa, nggak cantik nanti. Aduh. Manja kalau aku terbang ya. Enak ya. Sekali boarding ya, sekali salam. Kalau kita pergi pulang. Jangan lupa safety video lagi. Terus kalau di Ngondek Airways ya, kalau delay atau transit time itu dapat uang nggak sih? Dibayar nggak sih? Atau dikasih voucher apa gitu? Boro-boro ya, Wak? Nggak ada insentif. Nggak ada. Nggak ada ya, Wak? Nggak ada. Delaynya di darat ya? Nggak ada. Even 3 jam? Balikin lagi ke ininya, ke OCC. Balikin ke OCC, nanti 3 jam lagi baru. Lumayan sedih ya, Wak? Sedih, Wak. Bukan lagi, Wak. Makanya gue bilangnya, ini bukan pramugari, hamba. Ya. Sangat menghamba banget, tapi hamba cantik, tetap elegan. Kalau di Indonesia, di Burung Biru, itu delay di atas 45 menit itu kita dapat voucher makan. Yang bisa kita tuker di airport, yang bekerja sama dengan perusahaan, resto-restonya gitu. Senilai 50.000. Nah, itu sama kayak maskapai pertama aku dulu. Sama ya, 11-12 ya. 2 maskapai sebelumnya juga begitu. Besi Burung Hijau juga begitu. Gitu. Tapi kalau yang ini kan Arab ya, Nek. Tapi kalau misal jam transit kalian tuh kadang ngeselin nggak sih kalau di Indonesia tuh ya, misalnya nih Jakarta Denpasar Jakarta, stop di Jakarta itu transit bisa nunggu 3 jam baru terbang lagi Jakarta Denpasar Jakarta. Jadi sehari itu bisa 4 landing, tapi di tengah-tengah tuh kayak wasting our time gitu loh. Ada kita juga ada ya? satu padang pasir ke Pakistan. Di Pakistan itu kalau salah Lahore itu nunggunya 3,5 jam baru balik lagi. Dan itu bukan dapat apa-apa. Sydney, Canberra. Beli jajan sendiri ya, Wak? Jajan nggak boleh keluar pesawat. Nggak boleh. Kalau dalam menggunakan seragam, kalau di Ngondek Airways itu kita tidak boleh belanja apa-apa.
Duty free tuh nggak boleh. Gila ya. Duty free nggak Berarti boleh. kayak lumayan beruntung ya di Burung Biru tuh boleh kayak mau permisi beli parfum dulu ya di duty free. Boleh turun sebentar. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh ya. nggak boleh. Oh, atau beli makan gitu kan, nitip satu kru gitu kan, turun biasanya paling junior tuh. Biasa kan. Mbak mau Tolong makan ya, apa Mbak? Mbak? Iya. Cap makan apa Cap? Nggak boleh kalau kita nggak boleh. Ya. Kalau di Nggak sana boleh. senioritasnya tinggi ya sih? Enggak sih, kita malah nggak ada senioritas. Nggak ada senioritas. Yang jujur aku sebenarnya bukan orang yang senioritas banget, tapi aku ngerasa sedikit senioritas mungkin karena kita orang Asia kali ya. Respect, lebih karena respect dan courtesy terhadap seseorang yang bekerja lebih lama daripada kita menurut aku perlu. Karena kalau di Connect Airways jadi karena tidak ada senioritas itu leading into ke arah jadinya kurang tata krama sesama kru. Oh iya. Gitu loh. Saling suruh menyuruh. Ya. Kabur-kaburan. Aku pernah banget ngelihat junior dia nggak mau ada, kalau di Burung Biru ada ini nggak sih? Hydration service, jadi round of drinks. Oh iya, 30 menit ada. sekali Iya, kita bawa tray minum. minum ya. Nah, karena di kru malas banget, dia literally dia kabur, dia bawa Coca-Cola sekaleng sama Monoyus, ya Allah. Cangkir itu, Iya, cangkir bening itu, Iya. masuk ke toilet kunci. Oh, gila ya. Bersungut-sungut lah ya kan, bunda kan, gedor langsung. Is it the procedure for you to drink a Coke inside the lavatory? If it is so, show me the manual. Keluar langsung. Gila ya. Pokoknya kayak gitu, karena nggak ada senioritas jadi kurang ajar Iya. jatuhnya. Jadi saling nge-report juga ya. Nge-reportnya kuat banget. Itu kuat banget nge-reportnya. Kayak aku nggak senang sama Vera nih, tapi aku temenan sama Vera. Iya. Depan peres-peres Depan gitu peres-peres. ya. Belakangnya nusuk. Bahkan aku bisa yang literally kayak aku scroll down fotonya Vera di Instagram semuanya. Aku tinggal cari foto bikininya Vera, di report. Jahat banget Tapi di Burung Biru juga ada sih beberapa orang-orang yang kayak gitu kan. Ada yang cuman pakai baju olahraga gitu loh di tempat gym ya kan. Kan sesuai tempatnya. Iya. Terus nge-gym ya kan. Pakai baju gitu ya normal gitu. Tapi dia post, tapi ada beberapa postingannya tuh pakai seragam, udah dah abis kena. Oh my god. Padahal cuman pakai baju, tahu kan? Menurut aku tuh orang-orang kayak gitu ya, juga buat teman-teman yang mikir mau nge-report orang gitu ya. Nih, coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Kalian tuh bahagia gak sih jadi individu? Kayak kalian kurang piknik mungkin aku rasa. Sirik banget ya. Iya. Orang-orang gitu tuh orang-orang yang menurut aku satu nggak grateful, dua sirsak alias sirik, ya kan? Yang ketiga nggak pernah bahagia dalam hidupnya. Biarin aja, hempaskan nanti biasanya mati sendiri kalau kayak gitu soalnya. Iya bener sih. Iya.